Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan LMS PPG Prajabatan juga di topik 2 mata kuliah Computational Thinking untuk bagian ruang kolaborasi dengan judul topik Computational Thinking dalam kurikulum. Oke, jadi di sini kan ada lembar kerja mahasiswa ya, disediakan kotak. Jadi terus saya tulis isi dari lembar kerjanya itu. Oke, di lembar kerjanya itu diminta untuk memilih fase yang di kurikulum Merdeka ya. Jadi karena saya itu mata pelajarannya kimia, saya memilih di fase E dan F pada kelas 10 SMA, 11 SMA, dan 12 SMA. Di mana untuk fase E itu umumnya kelas 10 SMA dan fase F itu umumnya untuk kelas 11 dan 12 SMA. Oke, untuk capaian pembelajaran computational thinking-nya itu di fase E. Nah, pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data distrik bervolume besar. Dan fase F-nya pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis beberapa strategi algoritmik secara kritis dalam menghasilkan banyak alternatif solusi untuk satu persoalan dengan memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari semua alternatif solusi, kemudian memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal dengan merancang struktur data yang lebih kompleks dan abstrak. Oke, kalau bagi saya yang lebih seringnya belajar kimia, untuk di capaian pembelajaran computational thinking ini memiliki beberapa kata yang mungkin kalau saya belum familiar ya, masih asing istilahnya. Oke. Nah, lalu di sini ditanya kata-kata istilah yang belum diketahui maknanya oleh kelompok. Nah, jadi kelompok saya itu belum mengetahui makna dari yang capaian pembelajaran tadi itu pada data distrik bervolume besar dan strategi algoritmik. Oke, itu yang belum diketahui. Lalu istilah dan makna dari kata-kata yang sudah disepakati oleh kelompok. Nah, tadi kan kelompok saya itu kan belum mengetahui itu yang makna dari data distrik bervolume besar dan strategi algoritmik. Lalu kami berdiskusi dan mencari istilah dan maknanya dari kata-kata yang dua kata ini. Lalu kami membuat kesimpulan untuk istilah dan maknanya pada data distrik bervolume besar, itu data kuantitatif yang disajikan hanya terbatas pada bilangan bulat yang berisi angka besar dari 1 sampai 100. Lalu untuk strategi algoritmik, itu kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan, yang dalam hal ini deskripsi metode atau teknik tersebut dinyatakan dalam suatu urutan langkah-langkah penyelesaian. Nah, ini ya. Maksudnya kan setelah memahami capaian pembelajaran dari computational thinking, lalu mencari kata yang belum dipahami, dan ini kami menemukan makna dari
kata tersebut. Jadi yang data distrik bervolume besar dan strategi algoritmik. Nah, misalkan dari kalian memiliki pendapat lain atau mungkin intinya tuh memiliki keterangan tambahan terkait ini, silakan kalian bisa sharing. Oke, dan sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.